You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. Happy long weekend untuk yang mendengarkan. Ada gue, I'm your host, Mutia Wirasastro, dan ada Faiz Ramadan di sini. Berdua lagi kita is, what up, what up? Let's go! Ini Yoi, kita siap, saat let's tapping go. kali ini, yaitu awal dari long weekend, hari Jumat, May Day. Kita sambil memantau, at this point kita lagi memantau gamenya Denver Nuggets ya, lawan Minnesota yang lagi masih berjalan. But we do have several results now, ada yang ke game 7, ada yang selesai di game 6. So it's been a fun Friday to watch. Tapi kita akan recap secara keseluruhan ya, first round seperti apa sejauh ini di playoffs. Ada beberapa prediksi yang kita sampaikan di podcast sebelumnya yang akhirnya kejadian ya Is ya, baik itu dari individual performance, ada juga yang sempat upset gitu ya, tapi so far semuanya seru menurut gue, walaupun udah ada yang kelar duluan ya. Not a good news for my team, but we're gonna Benar. talk about it. Tim siapa itu ya? Pertama-tama Oke, kita nanti. akan bahas, by the way, ini untuk pertama kalinya sejak 2016 semua playoff series di first round Eastern Conference mencapai game 6. Wow, ini ya 2016, lama juga ya, berarti udah Yeay, 10 tahun berselang ya. Benar, 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 benar. Emang ternyata 10 tahun. in a good way, di wilayah timur banyak kejutan-kejutan. Kita akan bahas dulu pertama di wilayah timur yang juga masih fresh from the oven, Knicks versus Hawks. Ya, yang kita baru saksikan hari ini, kalau nggak salah this is the biggest blowout you would say, biggest lead, largest halftime lead of all Iya. time. So Knicks making the NBA playoffs history. Jadi nggak cuma franchise history aja, but across the league ya, dia memberikan largest halftime lead. What happened on this game dulu deh sebelum kita bahas keseluruhan series ini. Sebenarnya lebih ke ya udah meltdown aja sih. Jadi Hawks itu nggak pernah unggul sejak 11-9 di quarter 1. Dia habis 7-0, habis itu time out. Habis itu langsung semuanya berubah. Semua Hawks kelihatan frustasi, hilang bola terus, turnover, nggak bisa nembak, 3 point juga dibuka juga nggak dapat. Jadi menghasilkan itu tadi 47 poin lead Knicks itu yang terbesar di sejarah playoff NBA, dan 83 poin yang dicetak itu tertinggi sepanjang playoff. Jadi menyedihkan sih, karena Yeah. kan gue memang menjagokan Jalen Johnson. Cuma memang ini sesuatu yang terukur karena secara, jadi sebenarnya walaupun prediksi gue salah, tapi catatan-catatan yang kita sampaikan di pembahasan preview tuh udah terjadi gitu, dimana secara size Knicks menjadi masalah karena Hawks kekurangan body in the inside gitu kan. Cat unstoppable ketika Cat dibawa keluar oleh Hawks dibawa keluar sama Cat gitu, dia drive masuk ke dalam, itu nggak ada yang bisa berhentiin, dan even ketika Okongwu ketarik juga ya inside area jadi makin kosong gitu. Sementara kalau di Knicks OG Anunoby bener-bener step up banget gitu. Jadi dari situ sih udah jadi apa ya, meltdownnya udah kelihatan dari situ gitu. Dan offensive rebound juga Mitch Robinson, kalau Anthony Towns dan Gila, Josh Hart gitu nggak bisa Cat dibendung triple sama double Hawks di gitu sih. game ini ya, rebound and assist, 11 rebound, 10 assist. Mikal Bridges membungkam semua hate comments-nya tentang dia di game-game awal. I mean, I've always believed on Mikal Bridges ya dari zaman Suns. Jadi gue agak anjir, kasihan Bener. juga ya, karena emang unproductive juga di game-game awal. OG Anunoby, being OG Anunoby 29 poin, 7 rebound, 2 assist. But I guess it is the point distribution yang rata banget ya Is ya. Di role playersnya juga off the Ya, bench pretty good, numbers not extraordinary, tapi cukup lah untuk bisa jadi opsi serangan, karena semuanya kayaknya sih, kalau benar ya, semuanya yang masuk ke line up hari ini semuanya mencetak poin, so that's good. Memberikan kontribusi, sementara very stark performance untuk Hawks ya, kebalikannya gitu, karena pemain-pemain yang itu aja sebenarnya memberikan dampak. 21 poin Jalen Johnson, 11 poin Will benar. Alexander Walker, 11 poin CJ McCollum. Tapi secara keseluruhan
seriesnya lo bisa melihat gak sih Hawks nih masalahnya di Ya, mana? Karena di awal pun juga kan sebenarnya dia putting up a good fight gitu ya di game-game awal, sempat menyinggung soal Jalen Brunson just not benar, making it benar. as a point guard di kaliber NBA just because of his size. Tapi akhirnya bagus-bagus juga gitu sampai ke akhir series. What do you think about this Hawks team yang kayak harus diperbaiki di next season? Sebenarnya series ini cukup menggambarkan kondisi Hawks di mana sebenarnya kayak gue bilang Quinn Snyder udah melakukan porsi dia di mana dia membuat skema untuk tim dan itu berjalan dari game 1 sampai game 3. Bahkan menurut gue harusnya Hawks itu bisa menyapu 3 game pertama itu mumpung mereka masih dapat di 3 game itu nggak bisa dipecahkan tuh di mana oh dia membuat multiple defensive coverage yang ditukar-tukar terus kadang switch, kadang double, kadang apa namanya ice gitu, kadang hedge. Jadi di situ Jalen Brunson kesulitan. Jadi ketika Knicks masih terpaku untuk fokus offense itu di Jalen Brunson di 3 game pertama, Hawks bisa menyelesaikan itu. Dan juga ketika ofensifnya Hawks itu masih kan dia di 3 game pertama tuh melakukan multiple action biar menemukan mismatch ngelawan Jalen Brunson gitu atau ketika Juice McBride gitu disikat itu mereka masih dapat gitu tapi ada improvement akhirnya Mike Brown step up gitu dia sebenarnya nggak melakukan perubahan besar dia cuma menggeser offense-nya itu ke Karl Anthony Towns sebenarnya kalau Anthony Towns ini jadi masalah untuk Hawks dari game pertama udah kelihatan tapi volumenya itu nggak ditambah sama Brown ketika volume itu ditambah masalah size Hawks itu jadi kelihatan banget dan Hawks juga punya masalah di depth issue jadi hopefully mereka bisa menambah depth issue di apa namanya di off season ini jadi akan lebih elevate dia di tahun depan cuma mungkin sekalian improvement points untuk Knicks kan kayak kita bilang di preview sebelumnya Hawks ini tuh apa Celtics wannabe KW3 gitu. Jadi mesti naik 2 level lagi untuk menjadi sebagus buat Celtics ketika juara. Kalau next levelnya masih begini, menurut gue nih lebih ke kalah karena kurang dewasaannya Hawks dan kurang eksekusi gamenya kurang baik dari pemain. Jadi kalah. Cuma kalau next menemukan masih begini, maksudnya masih belum menemukan solusi ketika Jalen Brunson di double team seperti apa dan mesti konsisten di OG Anunoby dan di Cat-nya gitu baru menurut gue mereka bisa compete entah nanti ketemu Right, Sixers okay. atau ketemu Ngomong-ngomong Celtics nih, di berarti second kita round gitu sekarang sih. pas buat kita move on ya ke next game because we have game 7 Celtics Sixers. Let's go. Kita selalu suka sih kalau Yay! ada info-info game 7, apalagi sebagai neutral fans ya. Yes. We have Game 7 Celtics versus Sixers. Sejak Benar. 1985 Celtics menyingkirkan Sixers 6 kali dari playoff and this time is the chance for that record to stop ya kan karena semuanya it's evens out now 3-sama sekarang gitu ya jadi apapun bisa terjadi ternyata ya kayaknya gue di pot sebelumnya gue prediksikan Celtics akan dengan mudah gitu ya apalagi kita sempat waktu awal-awal kan saat itu Embiid kayaknya Benar. masih timelinenya masih belum keprediksi ya kapan ya kapan balik. Yeah, exactly. And so Betul, betul, now, betul. Belum tentu balik. just this morning, we have a game 7. It's been great watching this series. What's your key takeaways? Is dari series ini sejauh ini? Kalau gue ngelihatnya, gue jadi lebih percaya kalau Tyrese Maxey is him, Embiid is her. Her Iya, itu kalau kata Aditya Prianda, high end Robin. Jadi iya high level. ya Kayak pemain Robin keduanya bukan gitu tapi ya, tapi high itu level masih gitu. tingkat di Karena atas. karena ya Enggak. bukan Batman tapi ya lu Oke. juga nggak kedua banget lah gitu kan. Jadi menurut menurut gue di sini kesembuhan Embiid itu menghadirkan focal point, pressure point tersendiri yang mengacaukan defense-nya Celtics paling nggak mencuri fokus lah gitu. Jadi ketika lo dipusingkan harus menghentikan Tyrese Maxey dengan kecepatannya, ada satu lagi nih titik di tengah Joel Embiid yang agak kesulitan untuk dijaga satu one on one gitu sama misalkan sama Nikola Vucevic atau Nemias kita secara size juga Embiid masih lebih unggul gitu. Jadi
itu menghadirkan sebuah kepusingan baru. Sementara Tyrese Maxey, kenapa gue bilang kayaknya nih franchise player adalah Tyrese Maxey gitu, karena dia selalu berhasil menghadirkan shots dengan cara apapun dan dengan finishing yang sangat bagus, mau di underrim atau 3 point atau mid range, walaupun dia dijaga pemain sekaliber Derrick White, Jalen Brown atau Jason Tatum gitu, karena dia bisa tetap elevate shot dengan baik. Dan misalkan contoh dia memanfaatkan yang sering dipakai di game ini, high screen action, di mana titik poinnya screening itu jauh lebih tinggi. Jadi ketika Tatum atau Brown di screen, si Tyrese Maxey jadi punya jalan tol tuh ke paint area. Dan ketika misalkan ada help gitu dari weak side, misalkan dari Derrick White atau dari pemain lain, finishing dia tuh tetap bagus walaupun di kontes gitu. Jadi menurut gue Tyrese Maxey is the key. Tapi juga alasan lainnya Paul George sih. Paul Asli. George juga Dan step up banget gitu di sebagai pemain pertandingan ini, at least di pertandingan di game 6 ya, you live and die by 3. Celtics, lo bisa melihat produktivitasnya around 3 point line lagi jelek banget, di bawah 30%, 29,3%, nyaris sedikit sih. The biggest they have on 3 point made itu cuma Derrick White, 3 3-pointer. So not good at all. Karena Celtics kan biasanya they're pretty big on perimeter shots gitu kan. And so game 6 3-point Celtics ini nggak jalan under 30%. Seluruh hasil di series ini berkorelasi dengan 3-pointnya antara Celtics dan juga Sixers. Di Sixers sendiri yang juga menarik, apalagi di game 6, tetap I would say I still give it a slight edge for Celtics to win the series, just because Sixers, seperti yang tadi lo udah sampaikan, di individual playersnya yang bagus banget permainannya di game 6. Tapi emang lo nggak bisa memungkiri bahwa mereka sangat-sangat bergantung pada si starting five mereka. Double digit points semuanya diperoleh oleh starting five-nya. So it is about probably the rotation, it is probably about the usage, or probably just the mentality on huge minutes like this gitu ya. The biggest one would be again Tyrese Maxey, kemudian 23% PG, Paul George. Ya, lo tadi udah mention, kita nggak boleh melupakan seorang Paul George. Shout out Rana, pemain favoritnya Rana. 23 poin, he still got it at least ya, dan bisa menorehkan 3 assist, 4 rebound. Joel Embiid 10 rebound. Lo nggak bisa mungkirin sih dengan baliknya Joel Embiid sih, X factor juga bukan gitu ya. Cuma kan dari awal kita juga menakarnya ini tanpa Embiid gimana ya di 1-3 game berjalan, but he can push through gitu ya. Dan di Celtics sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda in terms of how they rely on their starting five, but they still got Peyton Pritchard ya kan, jadi still be good. Quickly, is di game 7, what do you think it's gonna go? Kira-kira siapa yang akan? Game 7 harusnya lebih ke Celtics, karena pertama mereka main di kandang. Crowdnya di Boston kan juga wow banget gitu kan. Jadi hopefully itu yang akan membuat menular ke pemain dan 3-point shootingnya makin naik. Sebenarnya mereka sempat ada masalah sedikit gimana cara mereka meng-create 3-point shooting, harusnya lebih banyak dari ball movementnya. Cuma memang menurut gua kalau udah tinggal game 7 home game, udah tinggal siapa yang lebih wangi yang dapetin shot itu sih, dan kemungkinan pemain Alright, players yang mendapatkan that's itu Celtics lebih versus Sixers. Berarti game 7 itu Senin atau Minggu? Masih sekarang hari, ampun, hari Jumat. Gue ingetnya sekarang udah Sabtu. Oke, so probably Minggu ya. Iya. Alright, cool. hari Kita akan lihat Minggu nanti kayaknya. gimana Minggu. berjalan. Right, we're gonna move on to Cavs versus Raptors. Ini juga lumayan seru. Cavs sih yang gue cukup surprising sih dengan penampilannya. What about this game sejauh ini? Is 3-2. Sebenarnya ini udah mulai sesuai prediksi gue sampai kemarin game 4, karena kan Cavs di 2 game pertama memang mencuri di kandang, di mana offense-nya tuh ngalir banget, mismatch huntingnya berjalan, tapi
akhirnya Raptors sesuai ekspektasi gue, di mana defense mereka tuh benar-benar suffocating the Cavs. Contohnya misalnya kayak half court rating itu dari 2 game pertama di 100 belasan, turun banget di game ketiga jadi 93, dan di game 4 jadi 80 gitu. Jadi itu memang benar-benar membuktikan kalau secara defense Raptors tuh benar-benar nyala gitu. Dan eh, kalau nggak salah field goal percentage-nya itu sempat ada di angka 30%-an gitu, field goal percentage-nya dari Cavs ya. Jadi jadi impact defense-nya sebegitunya, dan itu memang dimotori oleh dua favorit gue dari Raptors itu, Colin Murray-Boyles, the great rookie, and Scottie Barnes jelas. Jadi dari situ mereka menghadirkan energi, intensity, dan switchability di match up. Tapi juga di game 5 itu agak berubah, di mana shootingnya Ya. kan game 5 tuh high scoring game, shootingnya itu sempat nyala, cuma di quarter 4 Raptors kembali ke average-nya mereka gitu. Emang mereka punya limitasi di shooting kan, seperti yang kita sempat bahas juga. Dan Brandon Ingram walaupun Game sempat step up di game 4, dia kemarin cedera di game 5. Jadi kehilangan senjata juga si Raptors. Jadi we'll see game 6 gimana nanti di Toronto. Apakah Di Ingram balik? game Itu akan 5 jadi apalagi suntikan ya, juga sih. apalagi karena tanpa Brandon Ingram gitu ya, tetap kita bisa melihat pemain role players cukup step up. I don't know if we talk about Jacoby Walter di pot sebelumnya, but he's been fantastic kan. Ya, yeah, Iya bench dong. pop exactly. RJ Benchmark. Barrett Iya, juga keren di sih. game itu ya 13 poin, 6 rebound. Scottie Barnes 14 Ya. poin, 8 rebound. Jamal Shead juga. Untuk Cavs sendiri, well obviously James Harden ya ace. Tapi lo melihatnya nih apa ketika lo mention switchability is key, will it be sustainable? Dan lo melihat nih mereka resource-nya ada nggak sih, pemain-pemainnya tuh are they ready for big moments like this for Raptors? Untuk sisi Raptors atau Cavs-nya? Oh, for Raptors. Menurut gue akan bisa, cuma yang gue khawatirin lebih ke mentok sih, karena kan mereka sekarang lebih ke jadi lebih tipis depth-nya ya, karena pada cedera, Quickly cedera, Ingram cedera. For sure pemain bench mob-nya seperti Jacoby Walters, Jamal Shead itu udah step up, dan menariknya sebenarnya di game 3 itu penentu kemenangannya di Jamison Battle, yang sebenarnya ya kalau lo nggak memang ngikutin banget juga nggak bakalan tahu dia siapa, tapi syutingnya dia wangi banget di game 3. Jadi sebenarnya pemain-pemain seperti itu udah punching above their weight sebenarnya menurut gua. Cuma ya itu tadi, depth-nya itu apakah bisa tetap jadi isu gitu di game 6. Kalaupun mungkin lolos game 6, gua khawatir nggak selesai akan selesai di game 7 Raptors sih. juga mencatatkan best transition offense sejauh ini, karena dengan Jacoby Walter kalau lihat bagaimana dia transition play sampai hit a three and then added a dunk juga off of Jared Allen's Ya. turnover. Heroic plays ya, yang mana gue sebenarnya masih menyaksikan sih apakah ini sustainable atau tidak, but we're going to move on anyway gitu ya, to see nanti kira-kira mereka Ya. gimana sejauh ini di series ini. Nah, next we're gonna talk about Magic Pistons dulu ya. Orlando Magic and Pistons, banyak yang bisa dibahas. Sebenarnya sayangnya kehilangan Franz Wagner. But Orlando has been super fun to watch ya. Magic and match physical aspect and defense, high level force for Theo. What do you think is for this series? Magic bener-bener turn around-nya jauh sih dibanding di regular season. Di postseason ini sejak play-in kemarin, defense-nya jauh lebih konsisten. Dia benar-benar, kita sempat bahas sedikit kan kalau Magic yang lolos gimana. Memang secara physicality mereka bisa lebih match. Gue respect dengan Wendell Carter Jr. Kayak pertarungan personal dia dengan Jalen Duren, dia so far memenangkan gitu kan. Karena dia bisa tetap mencuri banyak offensive rebound di series ini. Jadi menurut gue secara physicality aspek ini tim pertama yang di musim Bahkan ini bikin Pistons seketeteran itu gitu. Jadi itu, dan bagus juga di sini Paul Banchero, impact-nya dia benar-benar step up.
Ya. I think he is a real 16 game players, cocok banget buat playoff. Dan jangan lupa juga Desmond Bain, dia juga menghadirkan perimeter threat yang Orlando oke cuma banget sih bermain gitu. 8 pemain di game kelima ya karena coaches decision. Empat Ya, lima poin Paulo Banchero. Gila sih. Tapi di awal-awal tuh kan sempet ini ya Yus ya. Maksudnya in yoi. couple of first games dia kan kayak mana nih Paulo Banchero nggak step up gitu ya. What do you think the biggest difference sih is dan yang Benar, benar, kehilangan benar. banget di game-game awal tuh apanya Paulo Banchero sih, what kind of skill set yang dibutuhkan Orlando dan akhirnya kejadian juga gitu. Aside from the scoring. Sebenarnya Kayak, lebih sebenarnya lebih ke mentality aspek sih. Kan seperti beritain juga kalau oh ini si Jamal Mosley itu instead of ketika ada breakdown time gitu, instead of dia nampilin breakdown ngapain, mereka lebih ke nampilin highlight pemain-pemain Magic gitu ketika dia oh lu tuh sebenarnya sejago ini gitu. Jadi kayak lama-lama udah kayak Pep yang nampilin video gladiator sebelum final UCL gitu kan. Ya, jadi dari aspek itu ke elevate, dan menurut gue sebenarnya offensively secara sistem dia lebih simple, jadi lebih lebih mendapatkan shot selection lebih bagus, lebih di area yang hmm, dimaksimalin sama Banchero gitu, masuk ke paint area gitu. Ball movementnya juga lebih jalan, terutama ketika kemarin sebenarnya gue menyayangkan banget Franz ya, Wagner cedera di game 4, padahal kemarin tuh lagi bagus-bagusnya Franz Wagner ketika megang bola masuk ke dalam, bisa dia selalu menemukan shots yang dia comfortable gitu. Jadi sayangnya di situ gitu. Cuma memang Pistons step up walaupun kemarin ketika kalah selalu permasalahannya ketika mereka dipaksa untuk fokus di Kate aja, padahal sebenarnya Kate Cunningham itu peran ya. utamanya menurut gue lebih ke fasilitator gitu. Jadi ketika Kate difokuskan sebagai pencetak utama gitu tanpa bisa mengalirkan bola Iya. kemana-mana, ruangnya buat Kate sendiri semakin tertutup dan teman-temannya jadi semakin dingin gitu tangannya. Jadi mau nembak juga ritmenya juga ada rusak gitu. Jadi itu sih kunci turning point di mana apakah Magic bisa membungkus game ini, series ini, atau Iya. Ausar Pistons bisa push Thompson jadi game 7 very gitu. quickly is lo melihatnya dia ini saat ini um, lagi di bawah ekspektasi atau gimana sih karena apa game-gamenya sejauh ini not so extraordinary 6 poin di game kelima kemarin gitu ya apakah lo merasa orang ini udah bermain sesuai porsinya atau gimana because I have high hopes for Ausar Thompson ketika memulai series ini what do you think? Ya, sebenarnya secara poin memang rendah, tapi kita Ya, expect kan sebenarnya dia lebih tampil di sisi yes, lain permainannya, which is 15 rebound yang dia berikan dan 7 stocks yang dia berikan. Jadi sebenarnya menurut gua kurang tepat kalau bergantung ke kita poin. memang berharap dia bisa bikin double digit poin gitu, karena peran dia bukan di situ, tapi memang dialah yang jadi semacam cheat code-nya Magic Oke, untuk yaudah deh, Oscar Thompson gue tinggal di 3 point line, ya gue jadi send di help ke Kate Thompson, Kate Cunningham gitu. Jadi rotating ya. itu yang harus dicari sweet spotnya menurut gue, di mana kapan Oscar Thompson yang misalkan jadi screener dia roll ke dalam, atau misalkan dia dari baseline lari untuk ngambil layup, karena kan dia porsi poinnya Oke, juga di oke, inside oke. area juga lumayan gitu sih. That's Magic versus Pistons yang juga kita nantikan game 6-nya. Ini pada ke game 6 semua ya, guys. Nanti juga ada fakta menarik yang juga kita sampaikan ada tentang game 6 di sepanjang playoff first round kali ini. Oh iya dan juga lo sempat mention gak ini adalah duel dua first pick, benar ya? Keduanya sama-sama 45 poin di game kelima Benar, tadi. Gila. Tapi ya itu, I di guess game. it's quite the same ya karena keduanya sama-sama walaupun secara skema bergantung pada si pemain-pemain utamanya, but at least ketika lo akan masuk ke game 6 lo akan melihat nih kira-kira siapa yang bisa lebih unggul untuk share the load ya kan Is. So far sejauh ini like on paper Ya, ya, betul semuanya betul. sama-sama Setuju. punya kekurangan masing-masing dan sama-sama punya keunggulan masing-masing because they have around quite similar 4 to 5 players yang double digit tapi ada juga pemain-pemain yang diharapkan step up starting lineups ada juga Ya, yang masih single digit kayak Wendell Carter Jr., Jamal Cain kemudian Pistons has Oscar Thompson yang juga cuma 6 poin di game kelima walaupun
lo melihat seperti yang lo bilang ya, 6 ya poin. kita harus Ya. mengharapkannya ya dari dua sisi, and he's been terrific dari sisi pertahanan. Alright, we move on. Kita akan menuju ke wilayah barat yang juga nggak kalah seru. Lakers versus Yoi. Rockets. Very interested to see sejauh apa Lakers melangkah, apalagi akhirnya ketambahan Austin Reeves kembali ya. Austin Reeves ups and down-nya because he's been missing. Jadi dia itu, so he missed 5 final games in the regular season, dan dia nggak bermain sampai game 4 ya. Ya. Game 4. Ya, nggak bermain sampai game 4 Game 5 playoffs, bermain. dan Game akhirnya 5. balik lagi di game Ya. kelima. Game 5 Finally bermain. providing the Betul. playmaking as an additional playmaker, dan bergantian lah sama Luka Doncic. Malah ganti-gantian ya injury-nya ya. Kalau Luka Doncic lagi benar-benar nggak bisa memberikan kontribusi sejauh ini. Okay, Lakers versus Rockets. What do you want to say for this series? Pertama, meltdown-nya Rockets di 3 game pertama itu jauh dari ekspektasi gue. Kan kita sama-sama berpikir, Iya. oh pada hilang nih, nggak ada Reeves, nggak ada Luka, gampang lah Rockets gitu kan. Tapi ternyata persis sebelum game 1, Iya. KD cedera, lututnya tuh udah ambrol banget sih. Walaupun sempat dipaksain main di game kedua, surprisingly di 3 game pertama, JJ Redick berhasil menghasilkan skema di mana eh, banyak trap, defensive coverage-nya diganti-ganti terus setiap play. Dia orkestrasi Marcus Smart dan LeBron James, itu membuat offense-nya Rockets tuh sama sekali nggak nemuin rhythm gitu. Nah sementara akhirnya di game 4 dan 5, Overtime. walaupun di game 3 itu kan sempat overtime juga kan, jadi sempat ada blunder lah dari tim mudanya Rockets ini, cuma akhirnya mereka step up di game 4 dan 5, di mana menurut gue akhirnya nih pemain-pemain yang ditunggu sama fans Rockets, Jabari dan Rich Shepard, berhasil memproduce angka-angka yang bagus, dan apalagi peran Shepard di offense tuh bisa menstabilisasi dari playmakingnya juga. Selain dari shooting, dia beberapa kali big shot dari jarak yang agak jauh juga dari 3 point. Jadi menurut gua lumayan, dan momentumnya sekarang udah masuk ke Rockets nih, apalagi kalau misalnya mereka bisa push ke game 7. Lo melihat nih di 3 game awal dari sisi pertahanan kan sebenarnya Lakers ini juga ibarat kata kayak plan daruratnya. You have to do everything to stop the ball, especially without without several of your crucial players untuk bermain gitu ya. JJ Redick berhasil membuat skema untuk melakukan trap defense yang mengganggu ritme offense-nya Rockets. Nah di game kelima ini, sampai game kelima deh. Di game ketiga kan at least because we push to overtime ya. Game kelima ini sih menarik kalau kita bahas sedikit sih, karena Rockets at least udah melakukan adjustment ya kan. Pemain-pemainnya starting five-nya sejauh ini mereka pada double digit semua kecuali Tari Eason. Tapi yang nggak kalah menariknya ngelihat role players-nya Lakers ya, karena pada step up semua ya Is. Jackson Hayes 12 poin. Yeah. Terus pemain-pemain yang juga menghasilkan kontribusi di assist, di rebound. Marcus Smart, I have been really gue merasa gue cukup surprise ngelihat Marcus Smart sih dengan kontribusinya di first round ini sih. Gue nggak menyangka dia akan seproduktif ini, apalagi untuk distribusi bola gitu ya. This team is Lakers ini di game kelima yang kehilangan banget dari seorang Austin Reeves tuh apa sih, dan akhirnya kelihatan lagi sekarang gitu kontribusinya. Sebenarnya yang sempat, jadi kan di game 1, 2, 3 itu Lakers itu kelebihannya adalah dia bisa bermain lebih simple, ball movementnya ngalir, tapi juga pemainnya pinter-pinter gitu. Jadi sebenarnya load LeBron juga, kan kita tadi sempat bilang, oh apakah LeBron mesti jadi scorer untuk 30 poin, 40 poin gitu. Ternyata mereka sesimpel kayak, oh LeBron nggak usah lebih banyak pegang bola, malah cuma difokusin, LeBron selalu berhasil masuk di area-area tengah, dimana dari situ visinya dia tuh bisa kepake banget gitu, bisa kick out
ke wing atau misalkan ada yang cutting. Dan tadi bener lo bilang, gue juga surprise dengan playmakingnya Marcus Smart. Passing-passingnya bagus-bagus banget gitu. Apalagi banyak klub ke pemain favorit lo juga, DeAndre Ayton, Ya. yang first series ini juga lumayan not bad gitu. Cuma memang ketika di game 4 itu kayaknya kayaknya gue merasa kayak nih Luke Kennard nih ada disuntikan nggak cuma semangat pasti, ada yang berubah gitu dari Luke Kennard, entah dikasih sel-selnya Luka Doncic gitu kan, jadi secara permainan juga lebih ngotot, lebih banyak masuk ke dalam. Tapi di game 4, game 5 tuh udah mulai menurun, dan disitulah perannya Austin Reeves untuk sebagai pemecah defense, dia masuk ke dalam untuk membongkar defense Rockets gitu. Cuma memang kemarin malah menurut gue dosisnya masih agak kebanyakan untuk malah jadi balik bergantung ke Reeves lagi gitu. Padahal kemarin di 3 game pertama udah asik tuh flow-nya. Jadi tinggal dicari balance-nya lagi Luke sih oleh Kennard ini menarik JJ ya Redick. ngelihat evolusi dia ya, karena di regular season aja em, lo melihatnya ya dia spot up shooter gitu loh, maksudnya ada apa ya, primary task-nya itu. Ya, Ini salah satu kreasinya JJ Redick gak sih ya. untuk kasih load playmaking ke dia, dan sejauh ini lo melihat berhasil atau enggak sih, dan would it be sustainable untuk ketemu nanti nextnya ketemu siapa di second round? Dan itu bisa jadi karena banyak juga yang bilang, oh ini Luke Kennard lagi JJ Redick Eh, lagi ngajarin Luke Kennard cara mainnya JJ ya. Redick. Jadi kan mereka sama-sama elite shooter, dan JJ Redick itu emphasize poinnya adalah off ball movementnya kan bagus banget ketika, dan itu juga diberikan ke Kennard. Dan kelebihannya memang ternyata ball handlingnya Kennard juga nggak jelek gitu, bisa untuk drive, untuk bisa passing-passingnya juga oke. Jadi itu yang dimanfaatkan gitu. Cuma memang kemarin di game 5 Okay. udah mulai That's luntur aja sih. Lakers versus Rockets. Quick prediction is, karena ini juga salah satu yang diantisipasi banget nih, banyak banget kan fanbase-nya. What do you think about this series? Gimana nih? Selesaikah atau is this going to be another game 7? What do you think? Sebenarnya kalau ngelihat dari prediksi, Kebalikan ya. gue biasanya jelek ya hasilnya ya. Cuma gue sebagai And fans kalau kita umum, gue menuju berharap ke game game 7 7, sih. siapa yang akan menangis? Ya. I think so I too. think Dan LeBron will step KD up. pun juga ini berarti ya kan nggak ada timelinenya dia kan? Nggak tahu kapan balik. Right. So I Game don't 7 dia think doubtful pasti. apalagi dengan Austin Reeves udah balik, that's just too many options dari sisi terutama serangan ya. I feel like yang bawa bola pun juga, apalagi kalau Iya, Luke iya. Kennard masih mau dijadiin combo guard, masih lebih nggak keprediksi lagi. And then LeBron being LeBron lebih nggak keprediksi lagi kalau sampai ke game 7. So ya, dan Benar. Ime Udoka juga gue rasa sejauh ini dia itu punya privilege, punya talent yang segininya. Gue rasa in terms of creativity as a coach, masih ya nggak sih, masih belum tepat guna beberapa pemainnya. Ya. Kemudian pas KD main di game tuh malah menitnya Red Shepard dikasih sedikit, padahal sebenarnya you can probably share the loads to the two of them gitu ya. Alright, cool. Lakers versus Rockets, that's very exciting. Gue setuju sama Benar-benar. Faiz for this one. I think if we push to game 7, Lakers will win this. Not easy, but probably going to kayak game-gamenya Ya. cukup ketat sih ya. Kalau kalau katanya Amar, ini tim kuning sama tim merah ngapain sih capek-capek orang nanti Capek-capek digulung juga di second round. memperpanjang series nanti, karena second round pun mungkin akan sebentar. Iya, Tapi kalau mau main selama mungkin ya. iya. LeBron juga masih dengan heroic momennya, gila sih tuh orang 40 tahun masih diminta buat nge-carry timnya. Anyway, we move on. Series yang habis-habisan nih ya, gila. Gila. Denver Nuggets versus Minnesota Timberwolves, yang dari awal gue sempat memprediksi, I think Faiz also say the same thing about this series will be one of the most interesting ones. Even though gue pun juga Ya, gue menyampaikan bahwa ini apakah ini satu-satunya ya yang gue prediksikan. Yang jelas ini akan jadi salah satu, tadinya gue pikir series pertama yang akan move ke game 7 exactly. ya How's the lo bilang score game so 7 far ya? ini. Let me check. Benar. Oh, agak jauh sih.
tapi Harusnya sih itu at this Wolves point saat udah ini menang sih live harusnya sih. itu di quarter 4 sisa 1 menit sejauh ini 105-98 kalau gue nggak salah, kalau kalau League Pass gue nggak salah, but I think it will be Wolves game to win, so I think that is it ya Is. Kalau Wolves menang kan berarti kan iya Ya iya iya, itu. oh shit, so Ya, this ya, ya. could probably be one of the worst performance of Nikola Jokic, or what do you think is of this series? Hmm. I think so ya, karena gini, ekspektasinya kan udah naik terus. Jadi setelah dia juara kan abis itu cedera, cedera, cedera gitu kan. Cuma kan ketika itu alasan adalah Nuggets nih punya masalah di depth nih. Sekarang depth mereka udah lebih bertambah gitu. Walaupun perform apa enggak itu kan pembahasan Ya. berikutnya. Cuma secara depth roster wise itu udah ditambah sama manajemen. Jadi ketika itu nggak terpenuhi juga, udah dikasih depth nggak Hmm. terpenuhi juga, pasti orang Hmm. langsung akan mengacungkan telunjuknya ke Nikola Jokic gitu. Jadi dan dia sendiri pun juga ditanya sama Ya. reporter, gue lupa di game 5 apa di game 4 gitu. Gimana penampilan lu sejauh ini? Ya so-so aja gitu kata Jokic. Dia sendiri juga Okay. sebenarnya nggak gitu seneng sama penampilan dia sendiri di game series di sepanjang series ini gitu. Dan faktornya juga banyak berefek dari Rudy Gobert. I think he's one of the best Nikola Jokic. Ya, guard, the ya, best ya. person Dan to guard Wolves Nikola as a Jokic. unit juga fokus untuk menyerang Jokic ya, melibatkan Jokic dalam piano defense. Ya, Nuggets juga kesulitan untuk ngantiin drive dari perimeter ya, terutama ketika tanpa Aaron Gordon. So this series sejauh ini is lo melihatnya apalagi performance pemain-pemain muda kayak Ayo Dosunmu yang gue sempat sampaikan juga, weh gila bener-bener step up di pertandingan yoi. ini. Dan juga akhirnya ketika kehilangan Dante, and dan juga Ayo Dosunmu, ini next man up mentality yang dimiliki Wolves akan sejauh apa sih Is, dan berarti kan kita harus melihat ke depan nih ya, karena kayaknya most likely like Timberwolves probably will end this series and then move on to the second round. Sejauh apa bensinnya Is dengan resource yang mereka miliki with the next man up mentality, will they go all the way? Uh, gua agak ragu kalau all the way karena mau gimana juga yang kehilangan tuh lumayan besar gitu, tiga tiga starting kaliber walaupun Dosunmu bukan starter cuma kan dia levelnya sama gitu sama starting line up mereka. Di sini bisa menang di game 7 menurut gue itu udah sesuatu yang Ya. big ass untuk roster mereka yang sekarang. Terrence Shannon Jr. udah keren banget 24 poin, Jaden McDaniels 30 poin. By the way, Jaden McDaniels membuktikan dia nggak cuma Iya. tengil aja gitu kan seperti dicengin kan tengil banget nih gitu kan. Dia benar-benar ngebuktiin gitu ketika dia Mm-mm. bilang defense Nuggets nggak bisa That's defense bold. semua, dia show up. Ketika dia dia bilang apa namanya di late game dia tetap poin, sekarang dia 30 poin 10 rebound. Jadi menurut gue mereka bisa ngebuktiin dan Ya. ini gue mau Ramai. kasih kredit besar ke Chris Finch ya. Chris Finch itu coachnya Wolves dan dia lumayan konsisten, conference final, nggak saya ingat gue under dia nggak pernah gugur di first round. Jadi dia selalu berhasil menemukan ruang yang bisa dieksploitasi dari defense lawan apa sih gitu. Dan dia bisa mengatur skema, misalkan kayak Shannon Junior dan Jaden McDaniels dikasih jalan untuk skema-skema dengan drive yang memberikan drive masuk ke dalamnya lebih mudah gitu. Jadi menurut gua Ya. ini roster yang well constructed, cuma sayangnya cedera. Kalau full team menurut gua bisa melangkah jauh tapi I don't Week to know. week ya. Oke. Ant-Man I think Oke. week to week sih. But props to Gitu. their resiliency, Wolves. Gila sih, karena menurut gue lo nggak main-main menghadapi seorang Denver Nuggets with Nikola Jokic gitu ya. Tapi dengan kehilangan beberapa pemain inti, dan nggak Ya, terduga ya. juga satu terus Ayo Dosunmu juga akhirnya Kyle Anderson juga ya kan di game ini. Um, for role players to Ya, step ya. up, dan by the way berarti kan shifted the role juga kan, kayak Terrence Shannon Jr. juga um,
from a Benar, depth benar, benar. guard gitu ya, pengisi ya, guard-guard pelapis gitu ya, jadi harus step up ketika bener-bener sama Dante dua-duanya nggak bisa main. I don't think um, this is either or, tapi gue merasa ini keduanya sih benar-benar Chris Finch, dan juga emang si roster yang mereka miliki Ya, ya. resilient banget, dan next mentality-nya luar biasa sih untuk ngadapin Nuggets. Jamal Murray, karena gini gue melihatnya Nuggets ini kan salah satu tim yang ketika kita mulai musim ini, this team is one of the teams yang kayak menganut prinsip if it's not broken why fix it gitu ya, nggak banyak perubahan-perubahan besar gitu ya, terutama salah satunya Jamal Murray. Nah ini what's next for Jamal Murray nih, is are Nuggets are going to move him atau gimana, karena terakhir di game ini pun juga quite unproductive juga gitu ya, ketika dikasih primary defendernya tuh Jaden McDaniels. What's next for these Nuggets roster? Ya. Sebenarnya udah mulai banyak selentingan, kayaknya Nuggets kalau ini masih nggak berhasil juga akan banyak yang dirombak Iya, deh, karena roster ini kan juga dari lumayan bertahan championship. lumayan lama gitu, dari seingat gue dari zaman Mm-mm. bubble bubble 2021 kayaknya Aaron Gordon datang 2022 gitu, jadi itu kan udah 4 tahun 5 tahun. I think window-nya untuk core ini makin menipis. Gue nggak yakin gimana cara mereka bisa nyari depth lebih bagus lagi selain misalkan uh, kalau misalkan nggak cedera gitu kan, karena Peyton Watson juga musim depan kemungkinan lepas karena dia pasti akan dibayar lumayan mahal, jadi bisa jadi dengan move salah satu Ooh, dari Jamal Murray atau Aaron unfortunately ya, Gordon iya, sih, iya, iya. And it's gonna be interesting ya, unfortunately. bakal kemana, terus mereka akan dapetin siapa. Alright, that's Ya, ya, Minnesota ya. Timberwolves versus Ya, ya. Denver Nuggets. Let me just quickly look. Ini terakhir berarti udah selesai belum ya mereka? Dan resmi ya berarti ya Udah Wolves ya. selesai udah. eh ya tinggal Nice. 30 Alright, detik lagi, cuma udah 108 pada cabut 98 semua di sih sisa pemain, udah bench main lagi. 30-ish detik. Of course, this is for Minnesota Timberwolves. Sepertinya congrats buat Wolves. Nuggets tidak lagi menjadi ancaman di Congrats. second round. I think this is quite new gitu ya, new environment juga di second round. Nggak kedapatan Denver, seru juga ya, bakal lebih unpredictable lagi, walaupun di wilayah barat nggak bisa dibilang unpredictable juga ya, karena cukup terprediksi, because we're going to talk about OKC Thunder. Nggak usah bahas matchupnya, nggak usah panjang-panjang bahas matchupnya. Nggak By the usah. way, ini if we talk about these two teams yang akhirnya sudah melangkah lebih cepat menuju ke second round, sejak Spurs 2014 nggak ada tim yang bermain lebih dari 5 kali di first round yang menjadi juara NBA. That means lo kalau mau jadi juara NBA, main di first round jangan lama-lama. Nah, sejauh ini berarti yang memasuki kriteria itu Benar. adalah dua tim ini, OKC Thunder and San Antonio Spurs. Oke, kita singkat aja bahas keduanya. Spurs. OKC Thunder versus Suns is lo mau memberikan kesempatan ke gue atau gimana? Gila, gila. Iya, lo dulu gimana gimana Mutia terkait SARS, dan sebenarnya gue merasakan masa depannya lebih cerah dibanding, I think ketika Oh, lo for gugur sure. sekarang dibanding gugur tahun lalu lebih cerah sekarang dong. Kira-kira Nah, apa yang bisa dipetik dari suram banget sih Phoenix Suns ke kalau tahun depannya? lalu sih. Nah, tahun ini gue merasa ini adalah tahun teroptimis gue, walaupun dieliminasi gitu ya. Jadi this is not only a Ya, calculated loss but also exceeding our expectation gitu kan. Karena uh, dari dari awal musim aja gue udah bersyukur banget kita bisa retool, kita bisa revamp the roster dengan ngehilangin Kevin Durant sama Bradley Beal payroll, 23,2 juta ya in that cap gitu ya, kita kedapetan Dylan Brooks, Jalen Green, some of the role players turning into Kaman Maluach yang juga as a role player quite decent gitu ya di musim ini, Rasheer Fleming as well gitu ya. It's been a fun season so far gue melihatnya, from front office perspective, dan dari cara bermain pun lots of young prospects yang gua rasa justru di tengah badai isu
Giannis atau Tokumpo tertarik untuk di trade ke Suns, gue jadi salah satu Suns fans yang cukup kontradiktif dan gak setuju akan kedatangannya Giannis kalau harus menghilangkan roster yang ada sekarang sebenarnya menurut gue. Um, karena gini ya, dan Ya, apa gue karena PTSD ya, gue agak trauma nih dengan mendatangkan megastar ya kan, jadiin big three nggak kejadian. Ya, big three, the dengan concept in big three itself itu gitu ya. ya, gue merasa just again I think we're on the phase where if it's not broken why fix it. Kita berada di fase yang tepat di mana pemain-pemain mudanya sekarang kedapatan role yang cukup cukup cocok untuk mereka. Colin Gillespie is one of the best prospects yang kita dapetin di musim ini, as in bagaimana cara dia bermain, maksudnya cara dia evolve permainannya gitu ya, dan after sebenarnya gue udah mulai kayak udahlah nggak usah kejauhan itu waktu abis Januari gue rasa, karena Januari tuh kita cukup ini sih cukup dari sisi permainan, dari sisi bagaimana kita rekor menang kalah. I think at that time Ya, 11 wins, 5 losses in January, where we're starting off strong. Abis itu injury. Abis itu bermain ganti-gantian tuh. Jalen Green main, ya, Dylan Brooks enggak. benar-benar. Exactly, Devin Booker juga Mark in and out Williams gitu cedera ya. gitu Dan kan. dan at that time Januari pun juga Jordan Ott jadi coach of the month. Very exciting month for us di Januari itu masuk ke 2026. Tapi ya gitu, setelah itu kayak a bit downhill tapi cukup calculated karena si injury itu. Jadi gue merasa the future is bright. I love what we have now. I'm grateful for the season kita sampai ke sejauh ini. Ini gue bukan yang kayak menghibur diri sendiri atau gimana, tapi lo bener is menurut gue ya udah nggak apa-apa. Maksudnya at least ketika kita cabut kita dieliminasi sama defending champion. And to quote Oso Ighodaro di post gamenya di pertandingan ketika kita akhirnya close the series and we lost. OKC is just a better team, and they're calling out every single one of our plays Ya, immediately. So it's what roster, it's about bench depth, and it's about coaching. Ya kan, gila sih, emang sejenius itu, and ya, their resource benar. juga memadai gitu ya, dan high IQ players juga di OKC, so I admitted that gitu ya. Dan mungkin lo mau menambahkan dari sisi apa sih yang box out sempat omongin tentang bagaimana kita tuh bukan anti OKC banget. Kita justru mendukung kalian sebagai tim. You guys are one of the best. Ya Benar. nggak sih? What do you think about this Justru discourse? itu. Benar-benar. Karena waktu itu Game 3 konteksnya itu kan benar waktu yang itu lagi sempet wah rame-rame pas apa ya? officiatingnya Game lagi 3 kalau nggak salah ya. Game gitu. 2 atau game 3 nih? Game 3 kan. Benar. Hancur banget gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya gini sih, yang kan box satu termasuk yang paling jarang membahas atau kontra dengan full betting Shai Gilgeous Ya. Alexander ya. Karena menurut gue itu pun juga sebuah art yang udah di mastering sama dia gitu. Jadi dia Luka Doncic gitu. Emang Ya. full betting menurut gue ya satu opsi yang bisa dijalanin gitu. Cuma yang kita bahas itu adalah sebenarnya nih bisa dipotong Yes. nanti di sini, habis itu nanti kita post di Twitter ya. Jadi sebenarnya kita mesti tahu juga konteksnya kenapa box out di Twitter bahas itu. Ini konteksnya adalah di mana satu NBA melebeli Thunder dibantu wasit. Betul. Karena itu view-nya NBA, publik NBA gitu. Karena dia punya FT tinggi dan Lu Dort kan juga suka sembarangan mainnya gitu kan. Itu view itu sudah tertanam di publik NBA. Jadi gimana caranya mereka tuh harus, menurut gue ya, karena kita mesti ngelihat Thunder itu juara bertahan dan dia tuh in contention untuk mendapatkan cincin kedua. Jadi gue pengennya sebenarnya, gue bukan pengen mencicilan Thunder, justru gue pengen Thunder itu karena gue tahu Thunder salah satu tim terbaik di NBA, mungkin cuma 2 tim yang bisa ngalahin dia. Gue pengennya mereka kalau juara pun dengan lebih Ya, berkelas, lah. juara tanpa tapi. Jadi jadi eh, ketika misalkan fans Thunder ke-trigger karena itu, justru gue meminta Thunder lebih baik karena
menurut gua mereka tuh in legit contention untuk repeat dan bikin dinasti. Jadi menurut gua udah nggak level lah untuk tim yang mau repeat mau bikin dinasti mempermasalahkan fall receh ya sebenarnya coba bikin lo unggul dari 10 poin ke 13 poin 15 poin gitu lo udah menang jauh gitu lo tinggal fokus main bener aja buktiin ke satu NBA narasi yang selama ini ada tuh salah gitu jadi nggak perlu kayak misalkan kayak chat di game 3 eh, dia even gak box out terus atau Iya. ngelempar badan sendiri ke belakang tuh ngapain kayak Iya. nyari foul ke Colin Gillespie lo ngapain nyari foul ke yang tingginya satu kaki di bawah lo gitu jadi kayak mereka main normal tuh bener justru kami box out itu nge-call out Thunder untuk fokus aja nih ke tujuan lebih besar lo mau repeat lah gitu justru kami ngedorong tuh supaya Thunder kalau mau juara lakukanlah repeat Bener, bikinlah dinasti mantap. Legasi bikin tanpa legacy tapi, yang juara tanpa tanpa tapi tapi. gitu. Gue setuju. Dan banyak juga yang akhirnya ini gue juga tuh kayak nyinyirin gue juga. Ah itu kan lawan Suns saja kali. Tidak juga. Gue nggak pernah bilang Suns akan menang series ini gitu. Gue udah, Enggak, again, this is a calculated loss. bener. But if we want to root for a defending champion, for the dynasty to be made, kayak gue nggak bisa mendukung tim dengan permainan non ethical gitu kan jadi apalagi lagi seru-serunya nih kan dibanding-bandingin OKC sama Spurs gitu ya, in terms of Bener. who's gonna win gitu kan jadi udah lamain yang benar-benar aja gitu karena lo juga dengan bermain normal pun nggak gua bisa dihitung dengan jari paling cuma 2 tim 3 tim yang emang bisa mengalahkan kalian juga gitu dan terbukti juga di regular season. Alright, we're Iya. going to move on. Satu lagi, San Antonio Spurs versus Portland Trail Blazers. Ini adalah untuk kemenangan Yeay. untuk warga Palestina. Udah penangan yang dijanjikan Kemenangan yang ratusan tahun dijanjikan lalu, Free akan segera Palestine, tiba. right? So yeah, quickly talk about this series. Gimana Is menurut lo? Eh, Sebenarnya seperti yang kita sempat bahas, Ya, kalaupun mereka lolos cepat, nggak akan mudah lawan Blazers. Memang jadi sparring partner yang seru, ya, menarik. Dan menurut gue juga Mitch Johnson juga memanfaatkan dengan coba-coba starting lineup yang menurut gue ultimate starting lineup Spurs di mana Wemby, Castle, Fox, Harper main bareng dan mereka nggak akan kehilangan segi defense karena Wemby super luas banget jangkauan kelincahannya menutup ya. satu inside area even di dalam perimeter tuh ketutup semua Wemby Fox Castle dan Harper dia a very good defender perimeter terbaik defender Spurs itu adalah Castle Harper juga sangat balance keseimbangan badannya bagus jadi bisa stay in front of offense player Fox itu paling jago namanya juga Hey. rubah ya sweeper jangan mencuri kan kata Dora kan jadi Fox itu suka mencuri bola motong-motong passing lane jadi tetap bagus dan menurut gua mungkin pemain kelima yang pas adalah Julian Champagny di mana dia itu sebagai 3 and D wing juga punya size juga gitu. Jadi menurut gua 5 lineup ini ultimate lineupnya Spurs dan bisa dicoba lagi di ketika misalkan ketemu Seru Thunder sih atau ya. Dan tim-tim Victor lain di Wembanyama, as babak-babak per berikutnya. usual gitu ya. Ini gue sangat excited dengan Victor Wembanyama. And it's been great juga secara keseluruhan gue melihatnya sebagai player truly salah satu face of the league juga. Terus dia juga gue suka banget sih karena gue juga mungkin Ya, melihatnya dari sisi ini ya dia sebagai figur gitu ya nggak cuma dari pemain ketika dia bermain di lapangan kayak dia nangis ketika dia akhirnya bisa lolos ya. ke second round segala macam. I think it's his first playoffs, right? Sorry, second round. Jadi ini juga sih apa um, a very easy player to root for gitu loh dan emang nih orang di lapangan pun juga Iya. akhirnya ketranslasi dengan baik gitu permainannya dipuji juga sama Tim Duncan sama David Robinson katanya apa Wemby ini he's better than us weh berarti makin ini ya makin mengukuhkan abang-abangannya approve benar. Abang-abangannya Kita approve. sempet ini ya kalau nggak Abang-abangannya salah kita approve. sempet bikin grafis WMB bagaimana dia diantarkan dengan legacy-legacy terdahulunya, ya kan? Apakah juga bisa mengantarkan Spurs Benar, benar. seperti kedikdayaan mereka di tahun-tahun dekade-dekade sebelumnya kita akan saksikan ya. Berarti Spurs kemungkinan akan ketemu. Berarti ketemu. Oke, alright, alright. Wolves.
Wolves. Kita akan melihat Damn, oui, oui. dua Okay, pick dari that's it Prancis. for Box Out this episode. It's been a fun first round. Berarti the next time kita akan ketemu lagi, kita udah akan tahu siapa aja contenders di second round. Alright, Is, thank you so much, and everyone have a great long weekend. Have fun, and then we'll Thank you. see you the next time. This is Bye-bye. Box Out.